Di dunia ini, ada hal-hal yang diharapkan oleh hampir semua orang. Namun, tidak semua mampu mencapainya. Tahukah Anda, dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, Sutta ke-43, Irtha Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 hal yang diharapkan oleh semua orang, khususnya para perumah tangga. Apa saja dan bagaimana cara mencapainya? Bersama Bhikkhu Attadirothera, mari kita simak penjelasannya hingga akhir. Tahukah Anda? Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan satu keberkahan bagi kita yang mana di saat ini kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Hari ini ada hal yang bagus untuk kita bicarakan dan menjadi satu pemahaman yang benar di dalam kehidupan kita. Di dunia ini ada hal yang diharapkan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang bisa mencapainya. Semua orang pada umumnya mengharapkan hal ini, tetapi tidak semua orang bisa mencapai hal ini. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, poin 43 yang berjudul Ittha Sutta, Sutta tentang hal yang diharapkan. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga, yakni Anathapindika. Anathapindika ini adalah salah satu orang yang mendukung Guru Agung Sang Buddha. Beliau juga disebut sebagai sponsor utama. Karena beliau itulah yang mendanakan, yakni Wihara Jetavana yang ada di Sawathi, yang dibeli dari Pangeran Jeta. Nah, di dalam khotbah itu yang berjudul Ittha Sutta, Sutta tentang hal yang diharapkan, di situ Guru Agung Buddha menyampaikan kepada Anathapindika, ada 5 hal yang diharapkan oleh orang pada umumnya, tetapi tidak semua orang bisa memperoleh 5 hal ini. Apakah yang pertama? Orang pada umumnya mengharapkan yang pertama, ayu. Ayu itu artinya usia panjang. Yang kedua, wano. Wano, ya, itu adalah keindahan, keelokan. Yang ketiga adalah bahagia, sukang. Yang keempat adalah yaso, keterkenalan. Dan yang kelima adalah lahir kembali di alam surga. 5 hal ini diharapkan oleh banyak orang, disukai, diinginkan. Kenapa 5 hal ini disukai oleh banyak orang? Tentu ada alasannya. Kalau seseorang memiliki umur yang panjang, maka yang pertama, orang pada umumnya memiliki kesempatan untuk menikmati 5 tali kesenangan. Dalam tanda kutip, orang bisa hidup senang, hidup bahagia kalau umurnya panjang. Makanya orang itu pada umumnya mengharapkan umur yang panjang. Selain itu juga, kenapa orang mengharapkan umur yang panjang? Karena dengan umur yang panjang, seseorang memiliki kesempatan untuk banyak berbuat baik. Nah, umumnya kenapa ini sulit untuk diperoleh? Umumnya orang mengharapkan umur panjang, menginginkan umur panjang, tetapi orang pada umumnya hanya berdoa dan bertekad. Padahal untuk memperoleh umur yang panjang, caranya Sang Buddha tidak menunjukkan dengan cara berdoa. Yang dalam bahasa Pali itu adalah apacayana. Ya, apacaya itu memohon. Ya, jadi meminta, bukan dengan meminta. Termasuk juga apatana, bukan juga dengan beraspirasi. Tetapi untuk mendapatkan umur yang panjang ini, orang harus melakukan sesuatu yang mengarah kepada umur panjang.
Apa yang mengarah pada umur panjang? Yang pertama, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi kalau orang itu menjalankan sila, menghindari pembunuhan makhluk hidup, maka dia punya peluang untuk mengkondisikan umur panjang. Selain itu juga, orang yang punya hidup sehat. Ya, hidup sehat itu kalau ibu bapak mengharapkan umur panjang, hidup sehat ya makan makanan yang sehat, ya tidur yang cukup, berolahraga. Ini adalah kondisi-kondisi dan ini bukan diminta. Ini adalah hal yang perlu diusahakan. Jadi di dalam sutta itu disebutkan kalau kita mengharapkan umur panjang, maka kita harus melakukan sesuatu. Sila harus kita rawat dengan baik. Kemudian memiliki cara hidup, gaya hidup yang sehat. Ini adalah hal yang menunjang kepada umur panjang. Kemudian yang kedua, yang diharapkan oleh orang pada umumnya adalah keindahan. Wano itu elok. Kenapa orang suka dengan keindahan? Karena di dalam masyarakat kita tahu, kalau orang punya penampilan yang menarik, akan lebih disukai oleh banyak orang. Jadi tidak hanya dirinya sendiri yang senang, tapi orang lain juga senang dengan orang yang berpenampilan baik. Bahkan ketika masa sulit sekalipun, orang yang punya penampilan lebih menarik daripada yang lain, dia lebih banyak pertolongan. Itulah sebabnya kenapa orang itu juga beraspirasi, bertekad, menginginkan agar memiliki, ya kalau wanita kecantikan, kalau pria ya rupawan sebutannya. Ya, karena ada manfaat yang diperoleh. Dirinya bahagia dan orang lain yang melihatnya pun juga dengan suka hati. Ya, tidak bosan. Dan untuk menjadi orang yang wano, yang rupawan, yang cantik, ini juga bukan diperoleh dari berdoa atau meminta, tetapi harus mengusahakan yang mengarah kepada keelokan. Apa hal-hal yang mengarah kepada keelokan? Salah satu yang pertama adalah tidak mudah marah-marah. Jadi kalau ibu bapak mengharapkan keelokan, yang perlu dilatih adalah tidak mudah marah-marah. Selain tidak mudah marah-marah, yang kedua, ketika melihat orang lain berhasil, membiasakan diri untuk turut bahagia. Jadi tidak iri, ya, karena kalau iri itu menjadi tidak indah. Selain itu juga, memiliki sila itu juga menjadi keindahan. Termasuk juga gemar meditasi. Karena orang yang mengembangkan meditasi khususnya cinta kasih, metta bhavana, maka orang itu akan memperoleh yaitu keindahan. Tidak hanya lahir sebagai manusia, bahkan ketika dia terlahir menjadi dewa, dia juga akan memiliki keindahan yang lebih daripada yang lain. Dan ini adalah hasil dari usaha. Jadi ketika kita mengharapkan keindahan, wano, bukan dengan meminta, bukan dengan beraspirasi, tetapi melakukan sesuatu. Jadi tidak mudah marah-marah, tidak iri, dan senantiasa mengembangkan pikiran cinta kasih. Kemudian yang ketiga, yang sulit untuk didapatkan oleh orang pada umumnya, yang diinginkan, yang dicintai, yang disukai, adalah kebahagiaan. Sebagian orang mengharapkan kebahagiaan itu dengan cara berdoa. Semoga saya bahagia. Tapi sesungguhnya yang bisa direalisasi yang nyata adalah tindakan-tindakan yang mengarah kepada kebahagiaan. Apakah tindakan-tindakan yang mengarah kepada kebahagiaan? Tidak lain adalah membuat jasa kebajikan seperti berdana, memiliki tutur kata yang baik, memiliki perilaku yang baik, memiliki ketenangan batin. Maka orang yang senantiasa mengisi kehidupannya dengan hal-hal demikian, hidupnya akan bahagia. Jadi ini yang ketiga yang diharapkan oleh orang pada umumnya, hidupnya bahagia. Yang keempat, yaitu yaso. Yaso itu keterkenalan. Ya, sebagian orang itu punya keinginan supaya terkenal. Karena memang di masyarakat salah satu kebutuhan adalah kebutuhan untuk dihargai. Ya, dan salah satu
orang melakukan sesuatu itu demi popularitas. Kenapa? Tentu orang bisa merasakan manfaat kalau seseorang itu menjadi orang yang terkenal. Suaranya didengar, apa yang dilakukan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Tapi untuk menjadi orang yang terkenal itu bukan juga dengan meminta atau beraspirasi, tetapi harus melakukan sesuatu yang mengarah kepada keterkenalan. Dan salah satu yang bisa diupayakan dimulai dari memiliki kejujuran. Orang yang jujur itu adalah orang yang awal dari keterkenalan. Karena siapapun yang mampu menahan diri dari kebohongan, maka dia akan berkembang di dalam perilaku. Ya, tapi kalau orang itu punya kecenderungan untuk berbohong, maka gampang sekali untuk melanggar sila. Baik membunuh, mencuri, asusila, termasuk juga minum-minuman keras. Maka kejujuran itu juga bagian dari membuat orang menjadi terkenal. Selain kejujuran, tindakan-tindakan sosial itu juga menjadi orang menjadi terkenal. Menolong orang lain, membantu orang lain. Itu nanti dengan sendirinya orang itu akan terkenal. Karena terkenal itu hasil dari melakukan sesuatu. Maka dikatakan kenapa sulit? Karena umumnya orang mau menjadi sesuatu, umumnya berhenti hanya pada berdoa dan meminta, tidak melakukan sesuatu. Dan yang kelima, harapan orang yang sulit untuk dicapai. Ya, yang kelima adalah lahir kembali di alam bahagia. Dan untuk lahir kembali di alam bahagia, alam surga, ini juga bukan dari meminta, tetapi hasil dari melakukan tindakan-tindakan bajik. Tindakan-tindakan bajik apa yang bisa mengarah kepada lahir kembali di alam bahagia? Ya, kita kenal ada 3, yaitu dana, sila, dan bawana. Seseorang yang mengembangkan dana, sila, dan juga bawana, ketika tutup usia, orang yang sudah terbiasa di dalam kusala perbuatan baik ini, ketika tutup usia, kalaupun dia belum menjadi orang suci, dia tidak akan jatuh di alam menderita, yang dalam bahasa lain, dia pasti lahir di alam bahagia. Kekuatan dari apa? Kekuatan dari kebajikan. Maka Sang Buddha memuji orang yang memiliki kewaspadaan. Sang Buddha juga memuji orang-orang yang memiliki kebajikan. Karena dengan dukungan dari kebajikan yang dilakukan dengan penuh kewaspadaan, seseorang akan bisa mencapai apa yang diharapkan. Meskipun orang lain tidak bisa mencapainya, ia bisa mencapai hal itu. Umur panjang bisa dicapai, keindahan bisa dicapai, kebahagiaan bisa dicapai, keterkenalan juga bisa dicapai, lahir kembali di alam bahagia juga bisa dicapai selama seseorang itu tidak lengah dan senantiasa membuat jasa-jasa kebajikan. Karena di dalam ajaran Sang Buddha ini, semua sesuai dengan benih yang ditabur. Demikianlah buah yang akan dipetiknya. Apa yang seseorang harapkan tidak jauh-jauh dari apa yang ia lakukan. Semoga kita semua senantiasa ingat untuk membuat jasa-jasa kebajikan. Jangan sampai kita lengah, apalagi kita hanya berhenti pada berdoa dan meminta tanpa melakukan tindakan-tindakan kebajikan secara nyata. Selamat membuat jasa kebajikan. Gunakanlah waktu yang kita miliki ini di dalam hal-hal yang baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia.